Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan besar di tanah Jawa bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Raden Putra. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tumbuh makmur, dan rakyatnya hidup dalam kedamaian dan ketenteraman. Raja Raden Putra memiliki seorang permaisuri yang sangat dicintainya. Sang permaisuri terkenal karena kebaikan hatinya, parasnya yang rupawan, dan sifatnya yang lembut. Kehidupan mereka di istana tampak sempurna, dipenuhi kebahagiaan dan cinta. Namun, tidak semua orang di istana turut berbahagia. Di antara para selir raja, ada seorang selir yang hatinya dipenuhi rasa iri dan dengki terhadap permaisuri. Ia sangat ingin merebut posisi permaisuri dan menjadi satu-satunya wanita yang dicintai raja. Selir jahat ini tidak bekerja sendiri. Ia bersekongkol dengan seorang tabib istana yang licik. Bersama-sama, mereka menyusun rencana keji untuk menyingkirkan sang permaisuri. Suatu hari, selir itu berpura-pura jatuh sakit dengan sangat parah. Raja Raden Putra yang khawatir segera memanggil tabib istana untuk memeriksa keadaannya. Tabib licik itu, sesuai dengan rencana mereka, mengatakan kepada raja bahwa selir telah terkena racun yang sangat kuat. Dengan wajah penuh kepalsuan, sang tabib menuduh bahwa racun itu berasal dari makanan yang diberikan oleh permaisuri. Raja sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin permaisuri yang begitu ia cintai melakukan hal sekeji itu? Namun, selir dan tabib terus menghasut raja dengan berbagai bukti palsu dan cerita bohong. Mereka mengatakan bahwa permaisuri cemburu dan ingin menyingkirkan selir. Karena terus-menerus dihasut dan dipengaruhi oleh kebohongan mereka, hati raja pun goyah. Kemarahannya mengalahkan akal sehatnya. Tanpa memeriksa kebenarannya lebih dalam, Raja Raden Putra membuat keputusan yang sangat menyedihkan. Ia memerintahkan seorang patih untuk membawa permaisuri, yang saat itu sedang mengandung, ke tengah hutan belantara dan meninggalkannya di sana. Dengan hati yang hancur, sang patih membawa permaisuri pergi dari istana. Namun, patih yang bijaksana ini tahu bahwa permaisuri adalah orang yang baik dan tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat itu. Ia tidak tega meninggalkan permaisuri sendirian di hutan yang liar. Maka, ia membangun sebuah gubuk sederhana untuk tempat tinggal permaisuri dan berjanji akan sesekali mengunjunginya untuk memastikan keadaannya. Di tengah kesunyian hutan, permaisuri menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Ia berdoa setiap hari, memohon agar Tuhan melindungi dirinya dan anak yang ada di dalam kandungannya. Beberapa bulan kemudian, di gubuk sederhana itulah, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Bayi itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, tangkas, dan berhati mulia, persis seperti ibunya. Meskipun hidup serba kekurangan di tengah hutan, ia tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia tumbuh menjadi anak yang penuh rasa syukur. Sejak kecil, ia sudah belajar cara bertahan hidup di alam liar. Ia berteman dengan hewan-hewan hutan dan belajar banyak hal dari ibunya tentang kebaikan dan kejujuran. Sang ibu tidak pernah menanamkan rasa benci di hati Cindelaras terhadap ayahnya. Ia hanya menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang raja yang baik, tanpa menjelaskan mengapa mereka harus hidup terasing di hutan. Suatu hari, saat sedang bermain di dekat gubuknya, Cindelaras melihat seekor burung elang menjatuhkan sebutir telur dari cakarnya. Telur itu tampak aneh, tidak seperti telur ayam biasa. Warnanya berkilauan indah. Cindelaras memungut telur itu dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia meletakkannya di tempat yang hangat, hingga akhirnya telur itu menetas. Dari dalam telur, keluarlah seekor anak ayam yang tampak gagah dan berbeda dari anak ayam lainnya. Cindelaras merawat ayam itu dengan baik. Ayam jago itu tumbuh dengan cepat, menjadi seekor ayam yang sangat kuat dengan bulu yang indah dan berkilauan. Ternyata, ayam jago itu bukanlah ayam biasa. Ia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Setiap kali berkokok, suaranya terdengar sangat merdu dan ajaib. Kokokannya bukan sekadar kokokan biasa. Ayam itu bisa berbicara. Kokokannya berbunyi, "Kukuruyu, Tuanku Cindelaras.
Rumahnya di tengah hutan. Atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra sang raja. Cindelaras sangat terkejut mendengar kokokan ayamnya. Ia segera berlari menemui ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Mendengar cerita Cindelaras dan kokokan ayam jago itu, sang ibu akhirnya menyadari bahwa inilah saatnya kebenaran harus diungkap. Dengan berlinang air mata, ia menceritakan semua kisah pahit yang menimpanya. Tentang fitnah keji yang membuatnya terusir dari istana. Ia kemudian meminta Cindelaras untuk pergi ke istana dan menemui ayahnya, Raja Raden Putra. Dengan ayam jago ajaib itu sebagai bukti, ia berharap kebenaran akan terungkap. Dengan bekal keberanian dan tekad yang kuat, Cindelaras berpamitan kepada ibunya. Ia berjalan kaki menuju ibu kota kerajaan Jenggala. Dengan ayam jago kesayangannya di dalam pelukannya, perjalanan itu tidak mudah. Tetapi semangatnya untuk membela kehormatan ibunya tidak pernah padam. Di sepanjang perjalanan, Cindelaras bertemu dengan banyak orang. Setiap kali ia berhenti untuk beristirahat, ayam jagonya akan berkokok dengan suara ajaibnya. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di tengah hutan. Atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra sang raja. Orang-orang yang mendengarnya merasa heran dan takjub. Kabar tentang seorang anak laki-laki dari hutan yang memiliki ayam jago ajaib pun menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke telinga Raja Raden Putra. Raja yang penasaran memerintahkan pengawalnya untuk mencari anak laki-laki tersebut dan membawanya ke istana. Namun, Cindelaras lebih dulu tiba di alun-alun istana. Di sana, ia melihat banyak orang berkumpul untuk adu ayam, sebuah hiburan yang populer pada masa itu. Ayam jago milik Cindelaras yang tampak gagah langsung menarik perhatian para penyabung ayam. Mereka menantang Cindelaras untuk mengadu ayamnya dengan ayam-ayam juara mereka. Cindelaras dengan percaya diri menerima tantangan itu. Satu persatu, ayam-ayam lawan dikalahkan dengan mudah oleh ayam jago ajaibnya. Dalam sekejap, ayam jago Cindelaras menjadi tak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam jago Cindelaras sampai juga ke telinga Raja Raden Putra. Kemudian mengundang Cindelaras ke istana untuk mengadu ayamnya dengan ayam jago milik raja yang terkenal paling kuat di seluruh kerajaan. Raja mengajukan sebuah taruhan yang luar biasa. Wahai anak muda, jika ayam jago milikmu kalah, kau akan dihukum pancung. Tapi jika ayammu menang, aku akan memberikan setengah dari kekayaanku kepadamu. Cindelaras dengan berani menerima taruhan itu. Namun ia mengajukan syarat balasan. Baiklah, Baginda Raja, hamba menerima taruhan itu. Tapi jika ayam hamba menang, hamba tidak meminta setengah kekayaan Baginda. Hamba hanya meminta agar Baginda tidak menghukum orang yang telah memfitnah ibu hamba. Raja terkejut dengan permintaan aneh itu, tetapi ia setuju. Pertarungan pun dimulai. Kedua ayam jago bertarung dengan sangat sengit. Mereka saling menyerang dengan taji yang tajam. Pertarungan itu berlangsung lama dan menegangkan. Namun pada akhirnya, ayam jago milik raja terjatuh dan kalah. Sesuai janjinya, Raja Raden Putra mengakui kekalahannya. Tepat pada saat itu, ayam jago Cindelaras melompat ke bahu Cindelaras dan berkokok dengan lantang di hadapan raja dan semua orang di istana. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di tengah hutan. Atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra sang raja. Kokokan itu terdengar berulang kali, menggema di seluruh balairung istana. Raja Raden Putra terperanjat bukan main. Ia menatap Cindelaras lekat-lekat dan bertanya, benarkah apa yang dikatakan ayam jagomu itu? Siapakah ibumu? Dengan tenang dan penuh hormat, Cindelaras menceritakan siapa dirinya dan ibunya, sang permaisuri yang telah diusir ke hutan. Seketika itu juga, Raja teringat pada permaisurinya yang telah lama hilang. Ia menatap wajah Cindelaras dan melihat kemiripan yang jelas antara anak itu dengan dirinya dan permaisuri. Hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia menyadari kesalahan fatal yang telah ia perbuat bertahun-tahun yang lalu karena termakan fitnah. Tanpa menunggu lama, Raja Raden Putra segera memerintahkan patihnya untuk menjemput permaisuri di hutan. Pertemuan kembali antara raja, permaisuri, dan Cindelaras diwarnai dengan tangis haru
dan kebahagiaan. Raja memohon maaf atas kesalahannya dan menyambut permaisuri kembali ke istana dengan penuh kehormatan. Adapun selir jahat dan tabib licik yang menjadi dalang dari semua penderitaan ini, mereka akhirnya mengakui perbuatan mereka. Sesuai dengan permintaan Cindelaras, Raja tidak menghukum mereka dengan hukuman mati. Sebaliknya, mereka diusir dari kerajaan untuk selamanya. Kerajaan Jenggala kembali damai dan sejahtera. Raja Raden Putra memerintah dengan lebih bijaksana, belajar bahwa setiap keputusan harus didasari oleh kebenaran dan kehati-hatian, bukan oleh amarah dan hasutan. Cindelaras pun diakui sebagai putra mahkota. Ia tumbuh menjadi seorang pangeran yang dicintai rakyatnya, mewarisi kebaikan hati ibunya dan kebijaksanaan ayahnya. Kisah Cindelaras dan ayam jago ajaibnya menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat abadi bahwa kejujuran dan kesabaran pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar.